Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para netizen di mana saja Anda berada. Salam opini rakyat. Mendaftarkan permohonan uji materi tentang sah tidaknya pansel yang dibentuk Pak Jokowi. Karena menurut versi saya yang berwenang dan berhak dan sah itu hanya bentukan Pak Prabowo Subianto. Karena dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 112 itu dalam pertimbangannya disebutkan bahwa presiden itu hanya boleh sekali menyeleksi pimpinan KPK, dan ditulis juga di situ Pak Jokowi sudah melakukan tahun 2019, dan untuk periode 2024-2029 itu juga dipilih oleh atau diseleksi atau diserahkan pada DPR oleh presiden periode 2024-2029. Jadi karena ini saya sudah menyurati Pak Jokowi, tapi nyatanya masih nekat tetap dikirimkan DPR, dan saya sudah menyurati Pak Prabowo, belum ada tanggapan sampai sekarang, masih kemarin tarik ulur bagaimana bentuknya, maka saya mau nggak mau ya terpaksa dan ikhlas datang ke Mahkamah Konstitusi untuk memastikan siapa sih yang berwenang membentuk dan menyerahkan pada DPR. Kalau versi saya kan itu oleh Pak Prabowo, maka kemudian pertimbangan itu saya jadikan alasan permohonan. Di petitumnya atau di permohonan akhirnya saya ingin disebut bahwa presiden itu adalah presiden yang periodenya sama dengan calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK. Artinya kalau ini calon pimpinan dan calon Dewan Pengawas KPK itu tahun 2024, maka juga oleh presiden 2024. Nanti juga begitu 2029, 2034 dan seterusnya begitu, karena ini sifatnya kan umum. Nanti jangan sampai ini Pak Prabowo nanti malah tidak pernah memilih pimpinan KPK. Kalau misalnya satu periode, kalau dua periode memang milih, tapi kan nanti suatu saat akan tidak ada yang milih itu, karena bisa jadi konstelasi politik atau apa kemudian ditolak misalnya di akhir masa jabatan, kan bisa aja kan itu. Itu yang alasan kedua. Alasan pertama adalah kalau ini nanti ada tersangka KPK bisa menggugat penetapan tersangkanya tidak sah. Karena apa? Ditetapkan oleh KPK yang pimpinannya dipilih secara tidak sah. Tidak sahnya apa? Karena dibentuk pansel dan diserahkan kepada DPR oleh Presiden Jokowi atau presiden sebelumnya lah, harusnya begitu. Sehingga nanti bisa aja hakim mengabulkan itu dan menjadi bubar. Ini saya cuma plagiat dari Pak Yusril Iza Mahendra, di mana beliau dulu tersangka di Kejaksaan Agung, terus menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Kenapa? Ditetapkan oleh Jaksa Agung yang tidak sah karena tidak dilantik, dan itu dikabulkan di Mahkamah Konstitusi. Akhirnya bubar Pak Yusril di SP3, bebas. Dari sisi itu ya memang tidak tercukup bukti karena yang lain bebas, tapi pernah ada kejadian begitu gitu loh. Tersangka bisa mengajukan gugatan atas tidak sahnya pimpinan di suatu lembaga. Jadi ini mau bahasanya nggak enaknya saya menjaga Pak Prabowo gitu loh, kira-kira gitu, supaya ini benar dan tidak menimbulkan resiko nanti misalnya kalau digugat dan dimenangkan itu dengan status itu kan berarti yang bubar bukan hanya KPK, pemberantasan korupsi bisa jadi bubar. Jadi teman-teman, jadi menurut abang pansel dari pansel KPK dari Jokowi tidak sah? Ya, tidak sah karena apapun ini kan sebenarnya turunannya Pak Nurul Gufron ketika maju ke MK minta jabatan dari 5 tahun. Dikabulkan itu selain rumpun eksekutif KPK itu adalah berkaitan dengan beriringannya itu, dan itulah yang di putusan Mahkamah Konstitusi di pertimbangannya mengatakan itu tadi, bahwa ini disebut dengan jelas kok di pertimbangan itu dengan dalam kurung 2024-2029 gitu, karena Pak Jokowi dianggap sudah menyeleksi di tahun 2019. Jadi ya versi saya bukan kayak berdasarkan data itu, dasar hukum itu apapun yang dilakukan Pak Jokowi tidak sah, dan ketika itu pernah saya mengatakan ya cukup diarsip saja. Pimpinan KPK baru ini yang milihin Jokowi loh. Ya. Makanya salah satu yang harus dilakukan. Iya kan? Panselnya kan panselnya Pak Jokowi. Terus 10 nama dikirim ke DPR. Pas Prabowo belum dilantik. Jadi di ujungnya Jokowi banget. Jadi ini orangnya Jokowi nih. Jadi salah satu cara menurut saya kalau misalnya Prabowo ingin membuktikan saya punya bayangan nih gimana ke depannya pemberantasan korupsi, harusnya tuh partainya di DPR tolak semuanya. 10 calon itu yang udah dipilihkan oleh Jokowi. Tapi Pak Jokowi intensinya memang mau merusak KPK gitu.
Anyway, kalau memang Mas Hasto ditersangkakan pada malam Natal, saya sih cuma berharap satu aja. Banyak kasus besar, kakak beradik itu, anaknya si itu, yang katanya pencucian uang, katanya apa, itu kan ada KPK tahun berapa? 2001 atau 2022. Terus apalagi Pak Erlangga Hartarto, terus siapa Muis itu, Sandra Dewi, yang mengulik apa ya, kemarahan masyarakat karena pajak banget korupsinya 300 triliun, cuma 6 tahun. Aduh please deh. Siapa lagi? Banyak ya, aku nggak terlalu ngikutin kasus korupsi. Cuman kalau Mas Hasto dianggap menggelapkan atau bukan menggelapkan, apa sih bahasa itu, menyuap. Nah, sampai harus malam Natal dipanggil gitu. Sementara beliau, semua orang tahu dong beliau Katolik, dan mengganggu ketenangan beliau malam Natal. Ya sudah, saya berharap KPK memang sedang bekerja keras, ya kan. Jadi memang betul-betul menggenjot mau malam Natal, mau malam Tahun Baru, mau malam Idul Fitri. Nah, coba kita tunggu nih. Mungkin kita positif thinking dong. Tahun baru itu menusuk rasa keadilan masyarakat ya. Ini baru pertama ada orang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebesar 300 triliun. Lalu tuntutannya hanya 12 tahun. Dengan uang yang tadi 300 triliun itu dikembalikan hanya 210 miliar, ditambah denda 1 miliar. Itu sungguh menusuk rasa keadilan. Karena apa? 6,5 tahun itu kok kecil sekali bagi orang yang menggarung kekayaan negara. 300 triliun hanya diambil 210. Lalu ada yang mengatakan, Pak, itu 300 itu kan potensi. Bukan potensi. Itu sudah disampaikan bahwa itu kerugian keuangan negara, bukan kerugian perekonomian negara. Kalau kerugian perekonomian negara itu potensi. Kepada seluruh TV swasta, kepada seluruh platform di TikTok, di YouTube gitu ya, ini gue mau minta tolong banget sama lo pada untuk tidak lagi bekerja sama dengan seorang wanita yang dimana suaminya itu korupsi 300 triliun hanya dihukum 6,5 tahun penjara. Kenapa gue minta? Karena ini adalah contoh konkret bahwa moralitas kita dalam hal bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan itu seburuk itu. Karena kenapa? Kalau misalnya kita diemin nih mereka beredar di mana-mana, lu bayangin cuy, anak-anak kita apa nggak mikir? Buset, bisa juga nih kali gue korupsi 300 triliun aja dihukumnya cuma 6,5 tahun penjara, didendanya 1 M doang. Udah merugikan negara, didendanya 1 M doang. Kita telat bayar pajak aja ya kan, pajak kita berlipat ganda. Kan jatuhnya sama tuh kan, merugikan negara. Lu bayangin. Ini merugikan negara hampir 300 triliun, hukumannya cuma 1 M. Masya Allah, kagak ada itu. Dimiskinkannya tuh tidak ada gitu. Oke lah, fine, misalnya perampasan aset tidak ada gitu kan. Tapi paling tidak dendanya jangan segitu dong Pak. Dendanya 500 triliun Pak, kalau bisa dibayarkan segera. Atau kalau dia nggak melakukan hal itu, hukumannya bisa ditambah lebih berat kan gitu. Buat apa gembar-gembor dari kemarin kasus korupsi di mana-mana ditangkap-tangkepin, tapi ketika kita finalnya kita tahu hukumannya senyaman itu hidupnya, bahkan keluar dari pengadilan masih ganteng. Keluar dari pengadilan masih ganteng, Masya Allah, masih cantik, masih bisa pakai make up lu. Masya Allah. Moralitas lu di mana? Astagfirullah. Sedih banget gue, asli. Gak usah deh lu ngata-ngatain SDM rendah di Indonesia. Kalau hal kayak begini aja masih didiamkan dan masih dianggap normal, dan masih bisa menuntut hal untuk dikurangi lagi, itu dia punya hukuman penjaranya. Ya Allah, Tuhan, lo kebayang kagak yang jadi maling sendal pada gondok-gondok semua itu, gue timbang maling sendal di masjid aja digebugin sampai babak belur lah ini.
maling uang negara, dihukumnya cuma 6,5 tahun. Gokil. Big applause for every one of you who did this. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Apalagi kau bela-bela antek asing. Saudara sekalian, begitu saya dilantik jadi Presiden Republik Indonesia, jika memang saya menerima mandat dari rakyat, pada saat itu saya akan cari bukti-bukti korupsi semua itu. Dan pada saat itu, mulai saat itu, saya akan kejar koruptor-koruptor itu. Bila perlu, sampai ke Antartika, sampai ke padang pasir yang paling jauh, akan saya kejar. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan, tapi kembalikan dong. Nanti kita beri kesempatan cara mengembalikannya, bisa diam-diam supaya nggak ketahuan. Mengembalikan lo ya, tapi kembalikan. Demikian saudara, apa pendapat Anda silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.